Lembaga Pengumpul Donasi Aksi Cepat Tanggap atau ACT benar-benar dihabisi. Semua orang tertipu dengan asumsi dan penilaian standar para pengurusnya tentang bagaimana sebuah lembaga sosial beroperasi. Kita selama ini memang berpikir bahwa sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu kaum duafa, ya pengurusnya setidaknya hidup dengan standar yang tidak jauh-jauh dari kaum yang dibantunya. Tidak perlu menjadi duafa juga, tapi mbok ya, jangan bermewah-mewahan. Apalagi kalau bermewah-mewahan dengan menggunakan dana sumbangan umat yang dimanipulasi rasa sosial dan empatinya untuk menyumbang. Kalau ada biaya operasional atau honor, mestinya mikir bahwa dana itu datangnya dari umat yang ekonominya juga tidak jauh dari yang disumbang. Lawong yang menyumbang itu umat Islam yang kondisi ekonominya juga tidak kaya-kaya amat, tapi ingin berbagi dengan mereka yang lebih miskin darinya. Lah kok uang mereka dipakai untuk berfoya-foya dan sampai beristri 3? Ya marahlah mereka. Kira-kira sama dengan marahnya seorang jomblo yang diminta berpuasa untuk menahan syahwat karena belum mampu berumah tangga. Tapi kiainya sendiri ngembat santriwatinya tanpa kira-kira. Walau bisa juga dimengerti ketika ada yang membela ACT. Beberapa pembelaannya juga masuk akal. Seperti yang memberikan alasan, kalau yang salah pengurusnya, ya pengurusnya saja yang ditindak, tikusnya yang ditangkap, jangan gudangnya ikut dibakar. Tapi, bagaimana kalau pengurusnya serupa tikus semua? Ya memang sebaiknya dirombak total saja kepengurusannya dan dibuat aturan main yang jelas agar tidak terjadi lagi kasus berfoya-foya di atas penderitaan umat yang dijadikan tameng untuk mengumpulkan dana tersebut. Ada pertanyaan, kenapa rekeningnya diblokir? Kan belum ada tindak pidananya dan belum ada yang dijadikan tersangka. Kalau rekening, ya memang harus diblokir dulu agar tidak dipindah tangankan oleh pengurus yang ada. Lagi pula itu adalah dana umat, bukan dana pribadi pengurus. Toh cuma diblokir, ada saatnya blokir akan dibuka. Ada juga yang berkomentar, ACT ini adalah lembaga besar yang sudah banyak membantu umat selama ini. Tidak semestinya kesalahan 1 atau 2 pengurus membuat kita jadi harus membunuh ACT. Setuju Mas Bro? Ayo direbuk yang enak. Agar institusi atau lembaga yang semula dirancang untuk membantu mereka yang miskin dan kesulitan dan telah menjadi institusi yang kuat ini tidak lantas mati karenanya. Dibantu dan diawasi agar manfaatnya semakin besar dan mudaratnya kita hentikan. Tapi lalu ada yang berkomentar bahwa upaya untuk membunuh ACT ini adalah sikap Islamofobia. What? Islamofobia itu apa sih? Kok sekarang istilah ini dengan entengnya dipakai untuk menembak orang-orang yang mengkritisi sosok atau lembaga yang berjubah atau berafiliasi dengan Islam? Kemarin ada juga orang yang membela pesantren di Jombang yang anak kiainya melakukan kekerasan seksual pada santriwatinya dengan menuduh orang-orang yang mengecamnya sebagai Islamofobia. Ini sih ngawur akbar namanya. Pasca pemberitaan tadi, data semakin banyak masuk dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan karena kewajiban pelaporan pasal 23 Undang-Undang 8 2010. Per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Berdasarkan kamus, Islamofobia adalah sebuah fobia atau suatu ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam atau Muslim secara umum, terutama bila dipandang dari sisi Islamisasi dan sumber terorisme. Secara bahasa, Islamofobia berasal dari 2 kata, yaitu Islam dan fobia, yang berarti
ketakutan yang berlebihan. Nah, jika ditarik maknanya, istilah tersebut didefinisikan sebagai prasangka atau ketakutan yang tidak wajar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam arti yang lebih luas, Islamofobia juga menjadi sinonim dari anti-Islam, yakni segala sikap atau tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap agama Islam. Demikian diungkapkan peneliti dari Universitas Hamburg, Jerman, Miriam Erbrock dan juga Marco Klaas. Tapi, istilah ini sekarang dipakai berlindung oleh orang-orang yang getol menggunakan agama Islam sebagai atribut dan dagangan mereka ketika dikritisi. Mereka berlindung dengan dalih bahwa menyerang mereka adalah menyerang Islam, dan menyerang mereka berarti sikap Islamofobia. Sungguh ciamik ya. Bukan hanya itu. Sekarang ini, jika ada orang yang mengkritik perilaku umat Islam yang salah atau tidak patut, juga sudah distigma sebagai Islamofobik. Bahkan, Pangeran Salman yang kini melonggarkan aturan soal berpakaian para wanita Saudi Arabia, ikut dituding Islamofobik. Edan. Beberapa waktu yang lalu dunia beramai-ramai melarang penggunaan cadar di tempat umum. Ada sekitar 11 negara yang melarang penggunaan cadar di tempat umum. Di antaranya adalah Prancis, Belgia, Belanda, Italia, kemudian Spanyol, Switzerland, Denmark, termasuk negara-negara Islam seperti Aljazair, negara Chad, Kamerun, kemudian Nigeria. Negara-negara tersebut akhirnya dituduh mengidap Islamofobia. Mengapa negara-negara tersebut melarang penggunaan cadar dan burka? Silahkan cari tahu agar paham. Apakah dengan demikian, maka mereka bisa dianggap mengidap Islamofobia? Ya jelas tidak. Yang muncul adalah cadar fobia. Rasa takut atau fobia pada orang-orang yang bergamis dan bercadar. Jadi bukan Islam yang ditakutkan atau menimbulkan kecurigaan pada khalayak, tapi khusus pada wanita atau pria yang menyamar wanita yang bergamis hitam dan bercadar. Dan itu terjadi karena banyaknya tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang bercadar. Di Indonesia, hal ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu terjadi pengeboman gereja di Surabaya yang dilakukan oleh Dita Oprianto dan istrinya Puji Kuswati dengan membawa anak-anak mereka untuk melakukan pengeboman bunuh diri. Dia tidak berjenggot dan bercelana cingkrang. Puji Kuswati istri Dita juga tidak bercadar dalam kesehariannya. Tidak ada tanda bahwa mereka mengikuti kelompok radikal. Tapi, Puji Kuswati dan 2 orang anak perempuannya memakai gamis hitam dan bercadar ketika meledakkan diri. Gamis hitam dan cadar dijadikannya sebagai outfit untuk melakukan pemboman bunuh diri. Akhirnya orang-orang takut alias fobia pada orang bercadar. Jadi, tolong, jangan menyalahkan siapapun jika ada orang atau negara asing fobia terhadap cadar, karena memang umat Islam sendiri wabil khusus para teroris yang menyebabkannya. Tentu saja tidak ada Islamofobia di Indonesia, karena faktanya tidak ada orang yang takut atau curiga pada orang yang sarungan berkopiah sambil membawa Al-Quran. Tidak ada orang yang takut atau fobia pada orang yang sehari-hari ke masjid. Tidak ada orang yang takut pada wanita berjilbab, pengajian, sholawatan, khitanan, dan segala macam ajaran dan budaya Islam lainnya. Tidak ada yang takut atau curiga pada mereka, karena selama ini mereka memang tidak pernah menimbulkan masalah. Tidak ada larangan untuk beragama Islam atau menjalankan ibadah Islam dimanapun. Pakai jilbab juga tidak pernah dilarang. Yang dilarang di berbagai negara hanyalah mengenakan cadar di tempat-tempat umum. Jadi fobianya adalah pada orang-orang bercadar, bukan pada agama atau umat Islam itu sendiri.
Begitu juga jika ada orang yang takut pada sekelompok umat Islam yang membawa-bawa nama ormas Islam yang sering membuat kegaduhan. Maka itu juga bukan Islamofobia, itu mungkin ormas Islamfobia. Mereka takut pada kelompok ormasnya, bukan pada Islam. Jadi tidak mungkin umat Islam terkena Islamofobia, karena tidak mungkin umat Islam takut pada agamanya sendiri. Umat lain juga tidak mengidap Islamofobia karena mereka tidak takut dengan ajaran Islam maupun praktek ibadah Islam lainnya. Mereka hanya cadar fobia, gamis fobia, takbir fobia, atau ormas Islamfobia, tapi bukan Islamofobia. Lawang memang ada yang kalau melihat rombongan orang-orang bergamis, berjenggot panjang, lantas bertakbir bersama keras-keras, langsung takut. Ono apa maneh iki? Dasar daripada sikap terbuka yang tidak mencurigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain itu ya terbuka saja. Alhamdulillah hari ini kita lihat keterbukaan itu punya punya dayanya sendiri.